Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Mardianto dari kelompok 7. Saya kuliah di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Jawa Barat. Program studi saya di Teknik Informatika. Dosen pengampu saya Ibu Nengsri LZM.Com. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literasi informasi era digital. Apa itu literasi informasi menurut American Library Association? Literasi informasi merupakan kemampuan seorang individu untuk mengenali kapan informasi tersebut dibutuhkan, serta untuk menemukan, mengevaluasi, efektif menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai format. Perubahan zaman yang sedemikian dinamis dan sangat cepat hanya bisa diikuti perkembangannya dengan penguasaan literasi informasi yang didukung oleh teknologi literasi informasi. Dengan demikian, urgensi pembekalan kemampuan literasi informasi di lingkungan pendidikan, utamanya perguruan tinggi, menjadi tidak bisa ditunda lagi sebagai bekal kecakapan hidup bagi mahasiswa. Dewasa ini berbagai lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, ada yang mulai, sedang, dan telah membangun program literasi informasi. Penguasaan literasi informasi dipandang sangat penting dalam proses pembelajaran sehingga menjadi bagian dari program pendidikan. Dalam lingkup yang lebih luas, bahwa program literasi informasi sebenarnya adalah program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang informasi. Manfaat literasi digital dikutip dari buku Literasi Digital karya Jenner Simarmata. Yang pertama, memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan up to date. Yang kedua, memperkaya keterampilan penggunaan internet di era digital ini mampu membuat seseorang belajar dan melatih keterampilan. Yang ketiga, mampu menghemat waktu, siapapun dapat mencari referensi di internet kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, memperluas jaringan. Dalam hal ini seseorang dapat mencari dan menambah teman baru dari berbagai wilayah maupun negara lain di belahan dunia ini melalui media sosial. Upaya peningkatan kemampuan literasi digital, contohnya ada e-perpus, adalah layanan perpustakaan digital dengan konsep bisnis to bisnis yang diusung oleh Kompas Gramedia. E-perpus ini menawarkan pengolahan perpustakaan digital untuk sekolah, perusahaan, instansi, hingga komunitas. Bagi Anda yang berminat untuk mengunjungi websitenya, ada www.eperpus.com. Selanjutnya ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Program literasi informasi telah menjadi bagian dari program layanan perpustakaan di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah adanya program yang dikembangkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan layanan e-research yang beralamat di http e-research.perpusnas.go.id. Lalu selanjutnya ada Gramedia Digital, adalah aplikasi e-book dengan koleksi buku, koran, dan majalah terlengkap dari penulis dan penerbit ternama. Gramedia Digital dapat diakses melalui smartphone atau tablet Android atau Apple. Bagi Anda yang berminat bisa kunjungi websitenya di https://ebooks.gramedia.com.
Ada 5 kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki pada era modern. Yang pertama, digital culture. Adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi dan internet membentuk cara seseorang berinteraksi sebagai manusia. Yang kedua, critical thinking. Critical thinking ini membahas tentang kemampuan berpikir untuk diri sendiri. Agar dapat berpikir kritis, seseorang harus mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi serta argumen, melihat pola dan koneksi, mengidentifikasi dan membangun informasi yang bermakna. Lalu yang ketiga ada online safety skills. Menjadi aman saat online berarti kita memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi potensi resiko dan sadar akan keamanan pribadi saat mencari informasi, berbagi, atau menjelajahi internet. Yang keempat ada digital ethics. Melalui etika digital dapat tercipta budaya kepercayaan, tanggung jawab, integritas, dan keunggulan dalam penggunaan sumber daya di ranah online. Etika digital juga mempromosikan privasi, kerahasiaan informasi, dan akses ke jaringan komputer, hingga membantu mencegah konflik dan ketidakjujuran. Lalu yang kelima, finding information. Kemampuan finding information diperlukan untuk mengetahui cara mencari informasi secara akurat dan kemudian mengevaluasi informasi yang ditemukan. Kemampuan finding information mencakup komunikasi, kesadaran sosial dalam lingkungan digital, pemahaman tentang keamanan elektronik, dan penciptaan informasi baru. Baik literasi digital maupun informasi didukung oleh pemikiran kritis dan evaluasi. Ada 9 komponen penting yang termuat dalam literasi digital. Yang pertama, social networking. Pada zaman sekarang setiap individu pasti memiliki akun sosial media lebih dari satu, mulai dari Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok maupun WhatsApp. Yang kedua ada transliterasi. Komponen transliterasi ini didefinisikan sebagai upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan hingga mengkomunikasikannya. Dalam komponen ini lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai sosial media, grup diskusi, atau layanan online. Yang ketiga, maintaining privacy. Privasi menjadi hal penting dalam literasi digital ini. Kita sebagai pengguna sosial media dari berbagai platform harus memahami mengenai cybercrime. Saat ini cybercrime telah marak terjadi seiring berkembangnya dunia digital ini. Yang keempat, managing digital identity. Managing digital identity ini berhubungan dengan bagaimana kita selaku pengguna platform menggunakan identitas secara tepat di berbagai sosial media yang kita miliki. Lalu yang kelima, creating content. Creating content ini merupakan keterampilan kita sebagai pengguna platform dalam membuat atau menciptakan konten, misalnya platform Powtoon, Blogspot, WordPress, dan lain sebagainya. Yang keenam, organizing and sharing content. Organizing and sharing content ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pengguna platform mengatur dan membagikan konten informasi supaya lebih mudah disebarkan kepada khalayak umum. Contohnya pemanfaatan situs sosial bookmarking
yang dinilai memudahkan dalam proses penyebaran informasi dan dapat diakses oleh banyak pengguna internet. Yang ketujuh, reusing or repurposing content. Dalam komponen reusing atau repurposing content ini mengutamakan bagaimana kita selaku pengguna platform membuat atau mengolah kembali konten yang ada supaya dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan. Lalu yang kedelapan, filtering and selecting content. Dalam komponen ini mengutamakan kemampuan mencari dan menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita melalui mesin pencari internet. Lalu yang terakhir, self-broadcasting. Dalam komponen ini memiliki tujuan yakni membagikan ide atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform, misalnya melalui blog atau forum online. Tantangan perkembangan dunia digital. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.529 responden yang berasal dari kelompok usia generasi Z, milenial, dan generasi X di seluruh Indonesia. Survei ini dilakukan pada tanggal 20-31 Maret 2022 menggunakan metode multi-stage random sampling. Lebih dari 60% anak mengakses konten pornografi melalui media online. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen P3A, mengungkapkan 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia menyaksikan kegiatan seksual atau pornografi melalui media daring atau online. Robert Perlindungan S., Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyebutkan data tersebut berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja. Yang ketiga, menyebarnya berita atau informasi hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi di media sosial. Generasi muda yang memiliki keahlian untuk mengakses media digital saat ini belum mengimbangi kemampuannya menggunakan media digital untuk kepentingan memperoleh informasi pengembangan diri. Itu kata Mitchell Kapor. Ada 8 keterampilan literasi digital yang diperlukan, mulai dari coding, collaboration, cloud software, word processing software, screencasting, personal digital archiving, information evaluation, use of social media. Pertama, dari coding itu sendiri adalah bahasa pemrograman dengan dasar bahasa C, HTML dan sejenisnya akan menciptakan pemahaman tentang apa yang bisa dilakukan dengan halaman web. Lalu yang kedua, collaboration. Penggunaan media digital seperti Google Docs, Concept Map, Google Jamboard, dan sebagainya memungkinkan siswa untuk mulai bereksperimen dengan kolaborasi online yang efektif. Lalu yang ketiga, cloud software. Bagian penting dari manajemen dokumen, cloud digunakan untuk menyimpan segalanya mulai dari foto hingga proyek penelitian, hingga makalah penelitian dan bahkan musik. Lalu yang keempat, ada word processing software. Google Docs, Google Slide, Microsoft Office, OpenOffice menyediakan untuk solusi pengolahan, penyimpanan, dan manajemen.
Lalu yang kelima ada screencasting. Ini seperti yang saya lakukan. Screencast adalah rekaman video menggunakan layar komputer dan biasanya menyertakan audio. Di sisi lain, saat Anda mengambil gambar di layar komputer Anda, ini disebut layar cetak. Lalu selanjutnya nomor 6 ada personal digital archiving. Pengarsipan dokumen dengan tujuan untuk menjaga arsip digital yang bersifat pribadi. Arsip digital pribadi mengacu pada konten digital apapun yang dibuat oleh individu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketujuh ada information evaluation. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mengolah informasi sangat dibutuhkan, menyingkirkan berita palsu. Yang kedelapan ada use of social media. Media sosial melayani berbagai tujuan tergantung pada pengguna, teknologi, dan kebutuhan. Misalnya pengguna harus menyadari bahwa media sosial dapat berguna untuk tetap mengikuti berita terbaru di lapangan. Lalu ada dampak positif dari literasi digital ini. Yang pertama, mudah dalam berkomunikasi. Internet mampu menyambungkan satu daerah ke daerah lain melalui internet. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda pulau bahkan negara. Lalu yang kedua, komunikasi tidak terbatas. Tidak ada batasan khusus dalam berkomunikasi menggunakan internet. Ini sangat berguna bagi orang-orang yang selalu perlu berkomunikasi. Yang ketiga, mudah mencari informasi. Ini akan memudahkan kita dalam bekerja dan belajar. Informasi yang dikemas di internet juga beragam, mulai dari tulisan, video, dan foto. Semua bisa dicari dan digunakan sesuai kebutuhan. Yang keempat, mudah dalam bertransaksi. Di era digital ini, banyak pekerjaan yang dialihkan melalui internet. Salah satunya adalah bisnis. Oleh karena itu, transaksi bisnis akan semakin mudah dan menguntungkan bagi pengusaha atau pelaku bisnis. Selain dampak positif, ada dampak negatif dari literasi digital ini. Yang pertama, pengguna teknologi yang berlebihan bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung antar manusia. Seringnya mereka disibukkan dengan gadgetnya masing-masing. Hendaknya kita bijak dalam penggunaan gadget, terutama saat berada di suatu perkumpulan yang memerlukan sosialisasi secara langsung. Lalu yang kedua, banyaknya kejahatan yang muncul di internet disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang literasi informasi digital. Kita harus lebih aware dan berhati-hati, terutama untuk tidak memberikan informasi pribadi di media sosial. Selanjutnya yang ketiga, cyberbullying, penyebaran konten pornografi dan penyebaran berita hoax. Kejahatan tersebut bisa terjadi karena seseorang tidak bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Lalu yang keempat, penggunaan teknologi komputer, tablet, smartphone yang lama dapat menyebabkan digital eye strain. Digital eye strain ini adalah sebuah istilah untuk gangguan mata akibat penggunaan teknologi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai literasi informasi era digital. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.